Kita butuh makan loh. Iya. Kita butuh menghidupi keluarga kita. Kita suka sama mobil yang bagus. Kita suka sama mobil, sama rumah yang mewah. Ada kesenangan di diri kita. Dan Allah juga mengatakan itu, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kalau sahabat ketika ikut perang Uhud aja, Allah mengatakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Itu sahabat yang hidup bersama Nabi SAW, yang melihat wahyu turun, yang mereka berjuang, mereka bakal mati. Allah masih menyebutkan minkum man yuridud dunya. Ada di antara kalian yang ingin dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bicara ikhlas ya. Banyak orang berpikiran ustadz itu lebih mudah masuk surga. Mereka Masya Allah antum ya. Bahkan ada orang-orang yang mungkin berlebih-lebihan terhadap sebagian ustadz, memanggilnya ya ahlal jannah. Allahu Akbar jamaah. Padahal kita itu sama orang-orang awam. Kedekatan kita dengan surga, kata Nabi SAW, al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Bayangkan, ini disampaikan kepada generasi terbaik umat ini. Al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian. Kepada kalian. Wan naru mithlu dzalik. Neraka juga sama dekatnya kayak gitu. Cuma banyak orang kebayang kalau ahlul ilm itu sudah ahlul jannah. Enggak. Bahkan kita semua insyaallah tahu nanti dibahas di sini bagaimana yang menjadi korek api nerakanya itu salah satunya adalah ahlul ilm. Bahkan hafidh li kitabillah. Qari'ul Quran. Qala al-muallif al-ikhlas markabul khalas. وهو الركن الركين والأساس المتين لكل عمل فإذا تخلله خلل أو دخن فإن العمل يعتريه من الخلل والدخن بقدر ما يعتري النية. قال هنا والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا إيماد إذا لم تبنى ركان أو أركان ركان إذا لم تبنى أركان ركان بمعنى أوتاد. وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الإمام الزاهد الورع الكبير سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هذا وهو سفيان الثوري إمام الدنيا. فما بالك بنا نحن نسأل الله أن يرحم ضعفنا. ولما ذكر للإمام أحمد الصدق والإخلاص قال بهذا ارتفع القوم. Lihat jemaah, menyebabkan orang itu diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Kejujuran dia sama Allah Azza wa Jalla. Keikhlasan dia dalam beramal. Kita ini benar nggak beramal untuk dakwah? Atau kita beramal untuk kesenangan kita? Untuk kebutuhan kita, duniawi kita. Kita butuh makan loh. Iya. Kita butuh menghidupi keluarga kita. Kita suka sama mobil yang bagus. Kita suka sama mobil, sama rumah yang mewah. Ada kesenangan di diri kita. Dan Allah juga mengatakan itu wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kalau sahabat ketika ikut perang Uhud aja, Allah mengatakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Itu sahabat yang hidup bersama Nabi SAW, yang melihat wahyu turun, yang mereka berjuang, mereka bakal mati. Allah masih menyebutkan minkum man yuridud dunya. Ada di antara kalian yang ingin dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Apalagi kayak kita nih. Maka kita harus lebih sering-sering membaca kembali bab ikhlas. Ada kitab yang ya perlu juga dibaca, kitabnya Ibn Abi Dunya. Kalau nggak salah judul kitabnya itu An-Niyah apa Al-Ikhlas ya. Imam Ahmad mengatakan bihadza irtafa'al qaum. Bagaimana Allah mengangkat para sahabat Nabi ya. Dengan kejujuran mereka dalam beribadah, keikhlasan mereka. Walamma qala Ali ibn Fudail bin Iyad
Ali ibn Fudail ibn Iyad li abihi rahimahullah, ya abati ma ahla kalam ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ya bunayya wa tadri lima hala? Qala la ya abati. Qala li'annahum aradu bihi Allah tabaraka wa ta'ala. Enak gitu loh kita kalau dengarkan kalamnya sahabat. Mereka ngomongnya nggak panjang ya. Maka yang dikatakan kalamus salaf qalil. Kalam salaf itu nggak panjang-panjang. Antum kalau ngelihat sekarang orang ngarang buku itu berjilid-jilid. Tapi kalau antum lihat tulisan para ulama terdahulu, nggak besar-besar jemaah. Tapi manfaat. Kenapa di sini ada niat ikhlas? Sebagian kita nulis buku, kenapa antum nulis buku sih? Untuk apa? Maka kita perlu tanya. Sebagian kita ngajar dakwah. Qala Ibn Nahas rahimahullah, man akhlasa lillahi niyyah athara kalamuhu fil qulubil qasiyati falayyanaha wa fil alsunidh dharibati faqayyadaha wa fi aidis salatati fa'aqalaha. Makanya kalau antum dengar ceramahnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahasanya itu enak gitu jamaah, nggak rumit. Makanya banyak orang yang cinta sama Syekh bin Baz itu jamaah. Dan boleh jadi di sini ada keikhlasan di diri beliau. Beliau nggak bisa ngelihat, beliau nggak bisa ngelihat berapa yang hadir di majelis beliau. Beliau juga tidak bisa melihat bagaimana orang membangga-banggakan beliau. Enggak. Ini benar-benar sebuah nikmat yang Allah berikan kalau kita bisa ikhlas. Maka ada orang yang ya kadangkala kita kalau ngasih nasihat orang kemudian orang itu nggak terima atau masyarakat itu nggak terima, ya kita perlu evaluasi. Apa sih niat ana sebenarnya? Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wal ikhlasu lillahi an yakuna Allahu huwa maqsuduhu aw maqsuda an yakuna Allahu huwa maqsudul mar'i aw maqsudal mar'i wa muraduhu fahina idin tatafajjaru yanabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Maka antum kalau lihat ya para ulama terdahulu kalau nulis itu, ya Allah, dapat ilmu dari mana mereka? Dari mana mereka dapat ilmu? Sampai ceritanya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala ketika menceritakan salah satu muridnya Syekh As-Sa'di, bagaimana Syekh Sa'di di tafsirnya ya, beliau benar-benar ada hal-hal yang baru seakan-akan. Itu sampai muridnya tanya, engkau baca kitab apa dulu sebelum menyampaikan ceramah ini? Kata Syekh, ya kitab yang ada, kata dia. Bahkan beliau mengatakan kadang-kadang muncul hikmah-hikmah itu yang Allah bukakan buat dia, jemaah. Bukan dari yang dipelajari. Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan tentunya puncak dari takwa adalah ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian wasadaqal Imam Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala haitsu qala fa ikhlasu da'i fi da'watihi lillahi ta'ala amrun muhim bin nisbati la jahihi fiha wa thawabihi 'alayha. Wa qala rahimahullah wal ghalib anna man da'a li nafsihi. Ini sekarang fitnah kita ya. Fitnah dengan adanya media, antum itu bisa tahu berapa follower antum. Antum bisa tahu dengan detail berapa yang nonton konten antum. Dan harapan ana memang semua ustadz ini ya sudah melek dakwah digital. Semua sudah punya IG, semua sudah punya TikTok, semua sudah punya Twitter, YouTube. Dan ana melihat tidak semuanya suka tampil wajahnya. Ada orang yang malu. Tapi antum bisa pakai suara aja. Ana ngomong kaku, antum bisa nulis.
Benar-benar nggak ada alasan lagi antum untuk tidak menyampaikan. Kalau antum cuma ngajar di kelas, alhamdulillah fi khairun katsir. Tapi ilmu antum itu kalau di kelas ya cuma selesai, murid-murid pulang ya selesai. Padahal antum di rumah antum bisa bikin potongan video. Bayangin kalau di sini ada anggap 50 ustaz, tiap hari bikin satu konten itu ustaz. Antum setahun sudah punya kira-kira 354 konten. Tiap hari. Bas satu aja. Jangan meremehkan hal itu. Ada dibahas di sini tentang asyuhrah ya. Ada asyuhrah. Ada amalan yang nggak bisa disembunyikan. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu amalan nggak bisa disembunyikan, jemaah. Karena kita ada orang lain yang mau kita kasih tahu gitu loh. Tapi antum masih bisa menyembunyikan sekarang dengan pakai nama samaran atau apa. Tapi kalau itu wajah antum yang orang akan tahu antum. Beberapa ustadz kita motivasi ya untuk dakwah digital. Sebagian mereka mengatakan sudahlah anak nggak mau terkenal, antum aja yang terkenal. Ya, sebagian ada yang berpandangan bahwasanya kita berdakwah tujuannya popularitas. Enggak. Maka tadi ujiannya memang sekarang itu kita bisa tahu berapa yang ikut kita. Maka Syekh bin Utsaimin mengatakan di sini rahimahullahu taala, wal ghalib anna man da'a li nafsihi a'adzana Allah wa iyyakum min hadzal qalbi anna Allah la yaj'al fi 'ilmihi barakah. Wa in kathura atba'uhu. Walaupun banyak pengikutnya ya, enggak jadi berkah. Boleh jadi azab kelak bagi dia pada hari kiamat ya. Wa anna man arada al-haqqa ja'ala Allah fi 'ilmihi barakatan hatta law kana isma' hadzal kalam masyaallah hatta law kana yatakallamu bi kalamin la yatakallamu bihi illa adna talabatil ilm. Famathalan najid unasan 'indahum husnu niyyatin fima na'lam wa husnu qasdin yatakallamuna bi kalamin la yatakallam bihi adna talib ilmin wa ma'a dhalika yakunu lahu ta'thirun balighun. Limadha? Li'annahum yuriduna al-haq wa bayan al-haq. Itulah kadangkala ada orang awam yang kalau ngomong ya, Masya Allah, itu dapat mempengaruhi kawan-kawannya. Mungkin dia datang kajian, dia dengarkan ustadz, terus besok dia bawa sohibnya. Masya Allah. Kok bisa? Boleh jadi dari niatnya. Padahal dia secara ilmu mungkin gak punya ya. Gak pinter ngomong, gak pinter mengolah kata-kata. Nah, biasa aja omong dia. Gak punya retorika yang indah, biasa aja. Tapi berpengaruh kepada hati orang-orang yang mendengarnya. Kemudian waqala al-Imam Ibn Baz rahimahullahu taala fayajibu 'ala ad-da'iyati an yakuna mukhlishan lillahi 'azza wa jalla la yuridu riya'an wala sum'ah wala thana'an nas wala hamdahum innama yad'u ila Allah yuridu wajhahu 'azza wa jalla kama qala subhanahu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah wa qala 'azza wa jalla wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah fa'alayka an tukhlisa lillahi 'azza wa jalla hadha ahammu al-akhlaq وأعظم الصفات أن تكون في دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة. وسئل العلامة الألباني رحمه الله عن علاج ظاهرة الفتور أو الضعف الإيماني لدى بعد الدعاء. Kita juga sama tadi Ustadzuna Abu Qatadah menjelaskan bahwasanya kalau bicara futur semua pernah futur. Ustadz pun juga kena futur. Yang enggak futur itu siapa? Malaikat la yafturun. Mereka la yafturun. Tapi kalau kita futur, kadang-kala semangat ya. Anak kadang-kala semangat diundang dakwah kemana jauh, tapi kadang-kala ya Allah jauh banget ya Allah. Sampai anak mau ke Ciamis ini berat ya. Berat. Wallah sahih. Anak ya Allah ya. Besok lagi mau pulang, kebayang anak mau pulang itu. Jauhnya. Tapi setelah ketemu sama orang-orang kayak antum nih, para ustadz ya, jadi semangat gitu. Semangat sungguhanan. Tapi tetap kita akan ditimpa kefuturan. Apa obat kefuturan itu? Ini loh yang disampaikan oleh Syekh Albani.
Faqala rahimahullah, hadha fil haqiqah ya'udu ila syai'in sabaqa an asyartu ilaihi wa huwa illatul ilali fi hadzal asr fi kathirin min ad-du'at ala wa huwa adamul ikhlas fi ad-da'wah. Hunaka zahiratun tulfitu nazaral mufakkir alladhi yuhawil an yata'arraf ala ma yusibu al-muslimina min adwa wa an yuqaddima fi hududi ma ya'lam wa ma 'indahu min ilmin ad-dawa. Al-zahiratu hiya anna kalimat ad-da'wati asbahat al-yawm mihnah. Dakwah itu jadi apa? Profesi. Profesi, kalau sudah bicara profesi, ya untuk cari fulus ya. Untuk cari fulus. Makanya akhirnya nanti masuk kepada bab hasad yang terjadi di antara para ustadz ya, para pendakwah itu, karena itu profesi. Dulu ketika ada seorang ustadz yang baru lulus umpamanya dari Medina, dari Libya, pulang ke kampung, itu dai yang ada di kampung itu senang sekali dengan kepulangan dia. Kenapa? Alhamdulillah, beban anak semakin ringan. Karena dia tahu dakwah ini taklif min Allah tabaraka wa ta'ala. Ada sahibnya nih. Dia ngomong, syuf, anak punya 5 jadwal. Alhamdulillah antum datang, syuf antum pilih yang mana yang antum mau. Kalau sekarang pulang dai, aduh. Saingan nih nanti jemaah. Dan bukan hanya saingan, kadang-kala mengatakan, gimana ini ya? 5 jadwal jadi 2 nanti. Gimana kalau ternyata dia lebih enak nyampaikannya? Oh, jadi keributan jemaah, jadi keributan. Seharusnya senang sekali antum, bismillah, ana udah capek. Fadhol ya antum sekarang yang berdakwah. Jazakumullah khairan. Tapi kalau sudah mihnah, ya disitulah terjadi tahasud nantinya. Urusan fulus. Ada cerita di Jawa Tengah seorang ustadz ini masya Allah coba. Ana nggak tahu nama ustadz, tapi kawan cerita, masya Allah banyak yang ngundang ini itu sehingga ya fulusnya banyak lah. Mobilnya ganti ya, ini itu. Mulai terjadi hasad di antara mereka. Urusan profesi. Orang itu biasanya akan hasad sesama kerjaan, sesama profesi. Tapi ketika kita melihat ini takrim, taklif wa takrim min Allah tabaraka wa ta'ala. Kayak kita di kampus STD itu ada kajian ba'dal maghrib untuk ustadz-ustadz pilihan. Anak bagian di STD itu, anak ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Dakwah. Kita yang mengatur. Ustadz ini dikasih mukafa'ah berapa ya. Ada kajian khusus di yang ba'dal maghrib itu nggak dikasih mukafa'ah. Anak ngomong nggak, mereka nggak dikasih mukafa'ah. Loh kenapa? Ini takrim buat mereka. Kita kasih majelis mereka untuk ngajar, itu takrim. Dikasih kesempatan dia untuk menjadi waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi bukan urusan mihnah, urusan enggak. Ya kita sebut enggak ada mukafa'ah. Tapi ada yang lainnya kita kasih mukafa'ah. Maka ini Syekh Albani mengatakan, penyakitnya di mana? Anna kalimat ad-da'wah asbahat al-yawm mihna. Wa asbahat yatabannaha kullu man yash'ur anna ladayhi syai'an min al-'ilm. Wa huwa kama yuqal laysa fil 'ir wala fil nafir fil 'ilm. فعلق المؤلف قال قلت ومن علامات ضعف الإخلاص عند الداعية حب الشهرة والتصدر وحب الثناء والمدح والتبجيل والإجلال والإفساح في المجالس وحب الكلام في الاجتماعات والغضب إذا لم يفسح له المجال أو يتكلم والغضب إذا لم يذكر اسمه ويشاد به في اللقاءات والاجتماعات والمحاضرات العامة ويشار إليه بالبنان وهكذا إذا خطب يحب أن يمدح على خطبته وإذا حاضر يحب أن يمدح على محاضرته وإذا درس يحب أن يمدح على درسه
Madeh ini sekarang kalau di media itu bisa ketahuan ya, dengan like dan dislike. Berapa banyak yang kasih love sama antum. Oh. Kalau sudah ada yang dulu jempol sama, tetap sampai sekarang ya. Iya, di YouTube itu jempol ke atas sama jempol ke bawah. Kalau ada yang ngasih jempol ke bawah, siapa ini? Jempol ke bawah. Udah capek-capek bikin konten kasih jempol. Iya, hati kita. Ana itu pernah bikin konten tentang tembok ratapan di Palestina. Teman-teman di kantor ngasih tahu, Ustaz jangan lihat komentarnya, Ustaz. Setelah ngomong jangan lihat, jadi lihat aja. Itu orang itu kalau dilarang malah penasaran. Ana jadi lihat terus terang. Ana lihat. Tentu kalau lihat, mungkin masih ada sekarang. Dikatakan, hada Yahudi, hada iblis. Apa semua? Ya Allah ya. Sampai kayak gitu ya. Sakit enggak hati kita? Allah mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, walaqad na'lam annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Jamaah, kita mau ngajak mereka kepada kebaikan, kok malah kita dicela ini dan itu. Ya itu labud minas sabr aslan. Jangan sampai terganggu keikhlasan antum. Maka di sini disebutkan wa idza darasa yuhibbu an yumdah ala darsih wa idza allafa yuhibbu an yumdah ala muallafihi aw muallafatihi wa idza qara'a al-Qur'ana fi salatihi ahabba an yamdahahu an-nas wa ghairu dhalika min al-amradil khafiyyah allati la ya'lamu biha illa rabbul bariyah. فالخلاص من كل هذه القاذورات بالإخلاص فالإخلاص سر نجاح الناجحين وعدم الإخلاص سر فشل الفاشلين وقد غفل عنه الكثير من المصلحين. Ghafal jemaah. Kita itu kadang-kala terus dakwah, ngajar. Kadang-kala antum perlu berhenti dulu antum. Berhenti. Untuk apa? Ya untuk check up. Makanya sekarang itu ada arahan dari dokter untuk check up rutin fisik kita. Kita pun perlu check up tentang hati kita dan hati. Berhenti sebentar. Aneh kenapa ya? Kok anak semangat banget berdakwah ini? Ada apa sama aneh? Jangan-jangan ada niat lain. Fa idza nuzi'a أو ضعف الإخلاص من أعمالنا أصبحت أعمالنا هباء لا قيمة لها ولا أثر ملموس في الواقع وإذا وجد الإخلاص في الأعمال لمسنا الأثر بإذن الله تعالى فالنية الصالحة ترفع صاحبها إلى أعلى عليين والنية الفاسدة ترميه إلى أسفل سافلين وكما قال ابن المبارك رحمه الله فكم من عمل قليل كثرته وعظمته النية الصالحة وكم من عمل كثير حقرته النية الفاسدة. Maka kadang-kala kita ngelihat ya ustadz-ustadz yang senior ya hafizahumullah ta'ala, bagaimana mereka berdakwah. Mereka yang seperti Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas syafahullah wa afahu wa radda afiyatahu, bagaimana beliau berdakwah. Ana pernah ke rumahnya beliau. Ana ngomong sama beliau, Ustaz kayaknya perlu cerita. Cerita apa? Cerita perjuangan. Bagaimana antum menyampaikan agama Allah ini. Sekarang baru terasa aja. Bagaimana beliau diusir dari satu masjid ke masjid lainnya. Hafizahullah ta'ala. Sampai beliau pernah cerita ketika ngajar dulu di Dewan Dakwah. Beliau naik bis dari Bogor ke Jakarta. Naik bis. Beliau cerita ya gak ada yang nyambut. Turun dari bis makan siang beliau di warung di depan Dewan Dakwah. Makan di situ. Habis itu beli air untuk diminum di meja kajiannya. Sendiri.
Beliau habis kajian, sampai beliau cerita kajian tambah rame, tambah banyak hadir. Tapi nggak ada yang nawarin mau nganterkan untuk nganterkan pulang. Sekarang Ustadz, Masya Allah, antum lihat anak jemput pakai mobil Lexus, pakai patwal. Kita dikasih kemudahan sekarang jamaah. Tapi kemudahan ini dibangun di atas perjuangan mereka dulu itu jamaah. Cuma kita kadang nggak sadar kita itu jamaah. Kita nggak sadar sehingga muncul karena di diri kita itu ujub ya. Ini nih. Fakam min amalin qalil kathrathu wa azmathu niyatus salih. Sedikit tapi jadi besar gara-gara niat. Tapi ada amalan yang banyak jadi remeh gara-gara niatnya salah. Fayanbaghi lid-da'iyati da'iman wa abadan an yatadhakkar nusus al-wa'id wa anna awwal man tus'ar bihimun naru yawm al-qiyamati thalathatun wa minhum man talaba al-ilma liyuqala 'alim aw hafidha al-Qur'ana liyuqala hafidh. ومع ذلك لا ييأس الداعية إذا كان يجاهد نفسه في تحقيق الإخلاص فإن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن جماعة رحمه الله قال بعد السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قيل معناه فكان عاقبته أنصار لله ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه مع أسره على كثير منهم لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس. Ya anak-anak kalau kita ajarkan harus ikhlas kadang kala mereka sulit. Makanya anak-anak kebanyakan sekolah masuk tahfidz kenapa? Disuruh orang tua rata-rata mereka itu. Kadang kala karena dukungan arahan orang tua aja. Untuk lillahi ta'ala kadang-kala berat masih mereka untuk itu. Belum ngerti kadang-kala sebagian mereka. Ya udah diajarin terus. Lakinna syekh yuharridul mubtadi' ala husni niyah bitadarruj qawlan wa fi'lan. Wa yu'allimuhu ba'da unsihi bihi annahu bi barakati husni niyati ينال رتبة العلية أو العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. بارك الله فيك. Di bab selanjutnya ini antum baca sendiri. Cuma harapan anak antum jangan baca sendiri. Bareng-bareng baca. Ya bikin ya berapa ustadz mungkin yang punya waktu berlima, bersepuluh ya baca kemudian saling mengobatin kita nih ya. Kita ini sama-sama mubtala. Kita mubtala. Udah dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri ma'alatu syai'an ashadda 'ala nafsi min niyati. Tidak ada yang lebih sulit untuk diobatin daripada niat kita sendiri. Kadang-kadang kita ikhlas. Nanti tahu-tahu keikhlasan itu jadi lemah. Kita tergoda dengan dunia. Ad-dunya hulwatun khadirah. Inna ad-dunya hulwatun khadirah. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Fayanzur kaifa ta'malun. Wattaqud dunya. Wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Hati-hati, Ustaz ini fitnah perempuannya berat. Apalagi yang suka dicurhatin sama perempuan. Nah, kadang-kala dia menyebabkan perceraian perempuan tersebut dengan suaminya, kemudian dia nikahin perempuan. Hati-hati ya. Artinya kita ya jangan sampai merusak rumah tangga orang, berusaha untuk senantiasa memotivasi mereka untuk mempertahankan rumah tangganya. Dan jangan sampai kita itu nggak boleh khidbah yang dalam masa iddah. Sahih? Iddah raj'i ya. Iddah raj'i nggak boleh sama sekali. Mau ta'ridon atau tasrihan. Tapi kalau iddatul wafah nggak boleh tasrih. Tapi ta'rid
Boleh. Gimana kalau masih istrinya orang? Ini belum cerai masih curhat-curhat sama antum. Maka hati-hati. Ana sering dicurhatin sama emak-emak. Kalau ana sudah capek, ana kasihkan istri ana. Sudah sama anti curhatnya. Nanti kalau anti sudah paham, baru ana yang. Kadang-kadang curhatnya sampai setengah jam jamaah. Kadang-kadang kita jadi keenakan dengerin dia. Khatir. Ada istrinya orang kan. Barakallahu fiik, di sini ada ta'alum hubbus syura wa dhuhur, yaqsimud dhuhur, kemudian ada pembahasan tentang syira ba'di du'at ala za'amati da'wah wa ri'asatiha. Dan itu sudah terjadi. Kemudian tajmi'ud da'in nas haulahu la haula al-haqq ad-da'wah. Kemudian at-tahasud bainad du'at. At-tahasud bainad du'at. Huwa waqi' marir. Tapi kita harus hadapi. Baik, barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim.